Halo semua, halo. Apa kabarnya semua? Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Levington di acara pembaktian Levington perdana, mana tempat kita bisa berbakti ya. Di meja ini. Semangat yuk kita pada siang hari ini. Yuk kita bangkitkan diri dulu yuk. Kita mau satu dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Dalam hadirat Tuhan selalu beserta dengan kita dan pikiran terus. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih setia Tuhan. Kau telah terus sediakan beserta dengan kami, telah menuntun kami Bapa berkumpul di sini untuk berbakti mulia. Ya Tuhan, biarlah Kudus-Mu menuntun perbaktian kami ini dari awal hingga akhir Bapa. Biar terus kami memuji Engkau Bapa, menyembah Kau dengan hati dan pemikiran kami yang terfokuskan kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Kami serahkan setiap kami dan perbaktian ini Bapa dan nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, mari kita nyanyikan satu dua lagu. Lagu ini adalah ungkapan setiap hati kita, iman kita. Begitu cintanya kita kepada Tuhan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Akan ku lalu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai dosa rindu selalu hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita ulangi dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, ini kami Bapa. Akan ku lalu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bersamaku cinta menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai dosa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Mu, oh
memuji Tuhan lebih lagi, lebih dahsyat lagi ya. Amin. Ya, kita nyanyikan satu buah lagu dengan Tuhan. Ya. Yuk, mari kita bersama-sama. Oh, tepuk tangannya ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kau datang menghampiri kami Bapak. Sebagai anak-anak, sebagai setiap kami hamba-hamba yang belajar untuk selalu setia kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah Bapak terus tuntun hidup kami dengan tuntunan Roh Kudus. Bimbing kami Bapak sebagai anak-anak-Mu. Memberikan setiap kami hikmat, pengertian dan pengendalian diri selalu Bapa dalam hidup kami, untuk kami boleh terus berkenan di hadapan Bapa. Boleh kami menjadi saksi-saksi hidup, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Bapa. Inilah kami Bapa, kami bersatu hati Bapa pada saat ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati Bapa dan setiap kira yang ada. Berkati GKI Kiri, berkati GKI Pos, berkati GKI Pop,
belajar lebih dalam hidup Bapa hari demi hari Bapa. Seperti Engkau menatap kami menjadi seperti Engkau Bapa, yang penuh dengan akan kasih. Tuhan, terima kasih Bapa Engkau bisa berkumpul bersama. Ya Tuhan, terus berikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama Bapa, memuliakan, mengingat Kau berkati dan pasti tidak ada berhenti terus membimbing kami Bapa dalam jemaat GKI ini. Tuhan, pakai mereka Bapa, umat-Mu terus menyertai mereka Bapa, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan dalam tolong kami Bapa. Dan Tuhan, bagi setiap kami itu banyak pertemuan Tuhan, baik bisa maupun hal-hal yang Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kesempatan melewati setiap pertemuan Tuhan Bapa. Topang kami Bapa, kami dapat melewati setiap pertemuan Tuhan Bapa. Bantu kami karena kami percaya Engkau yang begitu besar. Kami berserah sepenuhnya pada Engkau Bapa. Engkau yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, biarlah juga Tuhan terus penuhi hidup kami dengan kuasa-kuasa Bapa, agar hidup kami dimanapun kami berada, kami boleh memberikan kemenangan. Dan juga Tuhan pimpin Indonesia dan Australia selalu Bapa, dimana setiap pemerintahan yang ada, Kau pakai mereka Bapa dengan penuh hikmat, dengan penuh Roh Kudus, agar mereka dapat membimbing setiap kami, mengarahkan setiap kami dan setiap kami sebagai warga negara yang ada Bapa, baik kami warga Indonesia ataupun yang tinggal di Australia sekarang Bapa, dimana kami berharapkan Bapa dengan tuntunan yang Kau arahkan dari setiap pemerintah. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami saat ini ingin berbakti dan bahkan sebentar mengenalkan Tuhan. Ya Tuhan, penuh setiap kami dengan Roh Kudus, agar apa yang Kau teguhkan dalam setiap hati kami, firman-Firman yang akan kami dengar oleh tangan dari kami, dan kami boleh membuahkan hasil bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami. Silakan duduk saudara. Mari Bapak. Tenang, tetap teduh dalam hadirat Tuhan. Mari saudara kita nikmati keindahan bersama-sama dengan Tuhan. Nikmati kasih dan kemurahan di dalam hadirat Tuhan. Saat indah memandang wajah-Mu
di hadirat-Mu. Itu suatu anugerah bagi kami yang Tuhan. Itu suatu kebanggaan, kasih Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dari hari ke hari tanpa Engkau Tuhan, kami nanti Tuhan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau berikan kami seperti kesehatan kami berikan kami berkat setiap hari yang berlimpah dan makin berlimpah. Uang kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu konsentrasi kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati pembicaranya, Kau pakai lidah-lidahnya waktu bertembus dari kepala sampai ke ujung kaki Tuhan. Kuasai dengan kuasa Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur Tuhan untuk Kau banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sama-sama mengucapkan amin. Shalom Bapak Ibu, kehormatan buat saya khotbah pertama kali di tempat yang baru. Amin ya. Apa kabar semua? Baik. Luar biasa. Selamat buat Pak Yuki sama Ibu Villa. Hari ini saya mau bicara soal mujizat. Ya. Saya percaya semua kita orang perlu mujizat, betul ya? Semua orang perlu mujizat. Buat saya secara pribadi, mujizat itu artinya dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Jadi juga bisa yang ada jadi tidak ada, itu mujizat. Misalnya kanker, gitu tiba-tiba disembuhkan, itu mujizat ya. Jadi hari ini kita coba akan melihat hal ini karena saya percaya hari ini pun juga termasuk mujizat. Ya, mujizat itu pelayanan saya sekian tahun itu juga mujizat. Ketemu dengan saudara yang mujizat menurut saya. Ya kan? Dari tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Saya ingat banget waktu itu hanya beberapa orang akhirnya kalau saya nggak salah dia berkata, Pak tolong layani kami, cuma kami tidak punya uang untuk bayar, gitu ya. Ya itu juga kita dapat yang mujizat, gitu ya. Bolak-balik ke sini, kemudian ditangkap sama imigrasi, hasilnya mujizat. Gitu. Ya, ini kalau melihat saudara itu juga mujizat buat kehidupan saya. Nah, saya berharap kita memahami bahwa anak Tuhan itu hidupnya dari mujizat kepada mujizat. Bisa kuat perjalanan dari sini ke sini itu mujizat. Bisa bangun pagi yang mujizat. Dan mari kita melihat bagaimana paling tidak saya akan sampaikan kepada saudara 5 hal pada hari ini yang kita akan bersama-sama melihat di dalam kehidupan kita. Ya, coba kita mau baca satu raja-raja dulu deh, pasal 18 30 sampai 39 dan kemudian 45. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat pada dekat-dekat, datanglah dekat-dekat kepada, katakan dekat-dekat. Ya, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, kau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong tubuh itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya,
buatlah begitu untuk kedua kalinya. Ya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buat itu untuk ketiga kali, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban utama, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Perhatikan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kita lompat ya, ayatnya yang ke-45 dikatakan seperti begini. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini, kalau kami boleh belajar akan firman-Mu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami tetap bisa berkonsentrasi kepada firman Tuhan, walaupun suasana mungkin tidak mendukung, tetapi hamba-Mu berdoa biar setiap kami boleh membuka hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu itu yang akan mendatangkan mujizat bagi kehidupan kami, setiap kami yang membutuhkannya. Hamba meminta pertolongan-Mu, semua kami ditolong oleh Roh Kudus untuk memahami apa yang kami pelajari sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah saudara terganggu dengan mereka? Konsentrasi ya. Tidak usah terganggu dalam mereka. Ya. Jadi mari kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, background daripada hari ini kan kita tahu bahwa ada kekeringan yang luar biasa pada waktu itu, ya, sehingga Elia harus harus bisa menunjukkan bahwa sebetulnya yang berkuasa itu Tuhan. Kenapa sudah? Karena raja ingat, oh iya ini yang bikin kekeringan 3 tahun ini Elia, gitu ya. Jadi dia minta supaya tidak terjadi hujan, sehingga mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan saat itu terjadi sesuatu yang luar biasa, yang kita sebut sebagai mujizat, ya. Nah, kita ini sebetulnya dalam perjanjian baru disebut imam, ya. Kalau waktu itu yang sebagai imam di Israel itu Elia, tapi dalam perjanjian baru kan kita berkata, kamulah bangsa terpilih, imamlah yang rajani. Artinya di tengah-tengah kesulitan orang akan cari imam. Waktu itu Israel mengalami kesulitan, rajanya cari imam. Imamnya siapa? Elia. Lah nanti saudara, atau sekarang ini saudara, kita hidup di dalam zaman yang sulit. Nah, kalau kita sadar kita ini adalah imam Tuhan, nanti tiba-tiba ada orang berkata, bro, aku perlu kamu nih, lagi susah sis, aku perlu kamu ini. Kita ini akan dicari orang, khususnya orang-orang yang dalam keadaan sulit, susah. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, betapa pentingnya saudara dan saya tahu bagaimana menarik mujizat, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk sekeliling kita yang sedang mengalami kesulitan. Berapa banyak di antara saudara yang sudah mulai dipanggil-panggil, di-calling-calling, ditelepon-telepon sama teman, bro, tolongin dong, sis, tolongin ya, jangan gini. Karena apa? Karena kita ini imam di perjanjian baru, sehingga hidupmu dan hidupmu itu sungguh-sungguh dibutuhkan oleh dunia ini. Nah, kalau saudara tidak bisa menghasilkan sesuatu
yang memenuhi kebutuhan mereka, saudara dan saya, nggak ada artinya. Itu sebabnya kita sadari ada 5 hal yang saya mau supaya saudara belajar hari ini dengan tepat. Yang pertama adalah dekat-dekat. Belajar kita dekat-dekat. Yang nggak ada. Kita 5 hal ya. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi dengan ya? Yang pertama dekat-dekat. Katakan dekat-dekat. Kita ini harus dekat-dekat dengan yang lain. Karena dekat-dekat itu akan menghasilkan mujizat. Jadi jangan jauh-jauh. Ya memang kita datang dari jauh, tapi kita dekat-dekat dengan Yuri, dekat-dekat, gitu ya. Karena apa? Kita ini ada mujizat di Lepington ini, ya. Don't go too far. Jangan pergi jauh-jauh, maksudnya. Kita dekat-dekat, kita harus saling dekat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena itu membuat atau akan menghasilkan mujizat. Nah sebetulnya dekat-dekat itu bicara soal kesehatian, ya. Soal kesehatan, bagaimana kita ini bisa satu orang bisa saling sehati dengan yang lain. Ditemukan bahwa suami istri itu kalau dekat-dekat awet senangnya, awet cintanya, ya. Perhatikan ya, kalau suami istri itu kalau punya waktu teduh bersama, jauh-jauh bisa dipastikan dia bisa tahan menghadapi segala tantangan. Doa, mereka berdoa sama-sama sebentar 5 menit. Saudara, saya di sini sudah kira-kira 2008, sekarang 2024, berarti baru 16 tahun lebih ya. Saya sama ibu tuh kalau pagi doanya sama. 16 tahun doanya sama. Tapi yang terpenting sebetulnya apa? Dekat-dekatnya. Nah seringkali karena kesibukan kita nggak punya waktu dekat-dekat. Ingat baik-baik ya. Sembahyanglah setiap pagi. Mungkin cuma 5 menit, gitu ya. Atau mungkin cuma 10 menit. Tapi yang kita bawa itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Oke. Jadi kalau kita perlu itu adalah kita bisa belajar tentang hati yang saling satu dengan yang lain. Itu sebabnya konsep itu dekat-dekat. Ya, saya selalu bilang kita kan ada yang namanya hybrid konsep. Kan lumayan ya, hybrid itu ada yang konsep, ada yang online. Tapi selalu yang konsep itu bisa menyemangatinya luar biasa. Kalau online itu kadang saya kelihatan sekilas jelas kayaknya celana pendek, jelas belum mandi, kelihatan gitu ya. Ya bisa sih belajar, tapi kalau konsep jauh lebih baik, gitu ya. Kenapa? Karena dekat-dekat. Ya. Jadi mari kita punya kesehatian, karena kesehatian itu mendatangkan mujizat. Amin. Kalau kita dekat, pasti akan mendatangkan mujizat. Itu sebabnya ayo kita satu dengan yang lain. Dekat-dekat, ngomong satu dengan yang kita dekat-dekat aja. Ya, dekat-dekat menghasilkan mujizat. Keluarga juga gitu, suami, istri, orang tua, anak dekat-dekat. Kalau saudara tidak dekat dengan anak saudara, susah untuk melihat mujizat yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar fisik, tetapi hatinya positif. Saya memastikan semua di kita hatinya itu sama, gitu ya. Kalau ada sesuatu yang berbeda, kita bisa kembali evaluasi satu dengan yang lain. Lihat, kalau kita punya kesehatian, Mazmur berkata, kepadanya akan dicurahkan berkat yang luar biasa. Amin. Baik. Yang kedua itu memperbaiki misbah. Saya mau beritahu. Kemarin saya bicara sekilas ya. Iblis itu mau mencuri relationship kita dengan Tuhan. Ya, iblis itu mau memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu aja yang dia mau kerjakan. Makanya dibuat sibuk, ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu tidak sesibuk kita hari ini. Ya. Hari ini tuh kalau mau mencari uang kayaknya susah, dan itu
Gitu. Padahal Tuhan berkata seperti begini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidupnya itu tergantung kepada Tuhan. Barang siapa mendekat kepada Tuhan, dia akan membela badan kita. Amin. Nah, itu setiap kita akan dicuri dengan kesibukan yang ada, kesibukan pelayanan yang ada. Seringkali saya selalu juga bicara kepada teman-teman di dalam pelayanan, jangan terlalu banyak event yang membuat kita sibuk. Kalau nggak disuruh jangan, ya. Karena apa? Seringkali kekristenan itu kalau nggak bisa ditarik didorong sama setan. Kalau ditarik kita tetap semangat, didorong jatuh tanpa tanda, saudara ya. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, pastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena perlu untuk memperbaiki misbah di dalam kehidupan kita. Misbah itu adalah yang doa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau dalam situasi saat ini, saya sarankan kita itu sering-sering kita dibantu di dalam doa. Ya, sebab tak khawatir. Jadi kalau ada kesulitan atau apa, kita harus saling berkata, tolong bantu saya di dalam doa. Ya, saya juga berharap saudara dan saya juga kalau lagi doa mesbah pribadi di rumah atau apa, ingat saya sama Ibu Iin, doakan kami. Ya, siapa pasti nggak kuat kalau ditopang dalam doa. Hal yang sama, kami juga berusaha setiap hari kita berkata, kami mengangkat solusi dan jemaat Tuhan yang kau percayakan dalam kehidupan kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, menjadi Yehova Jireh bagi kami. Selalu kami ucapkan, walaupun kadang cuma 1-2 orang yang ingat, tapi seluruh jemaat kita langsung angkat di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, umat Tuhan yang saling mendoakan itu dekat dengan mujizat. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang datang kepada kita minta pertolongan, ditolong, tapi jangan lupa didoakan. Gitu. Banyak kali kan kita hanya menolong sebatas jiwa, sebatas kebutuhan, tetapi yang rohani tidak kita angkat di hadapan Tuhan. Ya. Kesempatan untuk kita mendatangkan mujizat dalam hidupnya ketika kita memanggil nama Tuhan. 2-3 orang bersehati memanggil nama Tuhan, maka dia mendengar doa. Amin. Itu. Yang kedua adalah perbaiki kesempatan kita. Sebetulnya hidup kita ini simpel, ya. Hidup Kristen itu simpel. Simpel gimana ya Pak? Kamu melakukan kesempatan. Gitu. Kita mengerjakan banyak hal itu Tuhan lagi nunggu. Kadang sih bagian saya nunggu. Sebetulnya kalau kita balik, kita mencari wajah Tuhan, maka Dia akan menggerakkan mungkin malaikatnya untuk mempersiapkan kehidupan kita. Ya, jadi ingat baik-baik, tipu muslihat iblis adalah menjauhkan saudara dari hubungan dengan Tuhan. Bangun besok dalam rumah tangga Tuhan, bangun kesempatan untuk berdoa bersama. Ya, khususnya kepada mungkin anak-anak kita, ya. Kadang doanya bareng, kadang doanya berdua, gitu loh. Mesbah harus dibangun. Kalau mesbahnya runtuh, kayak siapa? Betul ya? Jadi perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, itu tadi dikatakan zamannya zaman kemarau, 4 buyung air dibuang. Padahal air pada waktu itu mungkin harganya sangat mahal kan? Karena keras. 4 buyung diguyur berapa kali? 3 kali, jadi 12. Wih, itu kan kalau sekarang harganya jutaan dolar mungkin. Kenapa? Karena itu sangat berharga sekali. Itu yang saya sebut sebagai korban. Itu sebelum mujizat terjadi itu udah banyak yang dibuang sama si Elia kan begitu. Karena dia tahu itu korban untuk bisa menarik akan mujizat Tuhan. Berkorban diperlukan satu pengorbanan. Bagaimana kita bisa berkorban? Setia kepada Firman. Itu sebabnya saya percaya kalau anak Tuhan setia kepada Firman dan melakukannya, Tuhan yang akan angkat hidupnya. Amin. Ini kok sekolah nggak ngerti, gitu ya. Belajar nggak tahu.
Aduh Bapak Ibu ya, yang lain tidur saya masih belajar. Karena apa? Karena nggak ngerti. Jadi kalau ke sekolah saya mau recording, udah guru kira-kira kalau guru ngajar itu paling 5% yang saya tahu. Yang lain tidur saya dengerin. Itu adalah korban yang harus kita lakukan. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita melakukan korban di hadapan Tuhan. Ya, lakukan bagian kita berkata, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Yang jadi bagian kita lakukan, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Ada ayat firman Tuhan yang berkata gini, kekayaan orang fasik disimpan untuk siapa? Untuk orang benar. Ngalami itu? Saya rasa masih banyak yang belum ngalami. Jadi orang jahat, orang tidak kenal Tuhan, kerja keras, mengumpulkan uang, tetapi itu dikumpulkan untuk diberikan kepada orang benar. Kan rasanya belum pernah mengalami. Kalau secara global sih oke lah ya. Kita lagi mau bikin apa, kemudian ada orang-orang yang belum kenal Tuhan benar, apa yang bisa saya bantu? Tapi kalau secara pribadi ngalami nggak hari-hari ini? Sudah harus ngalami. Kita harus ngalami mujizat seperti begitu. Jadi kalau ketemu orang fasik yang kaya, nggak usah kita apa namanya istilahnya iri atau apa. Ingat itu ayat itu. Wih, ini mungkin akan disiapkan untuk orang-orang benar. Ya. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan, tetapi bagaimana cara kita bisa mengalami hal itu? Bagaimana jemaat ini bisa mengalami akan hal itu? Belajarlah berkorban. Ini sudah korban, saudara. Saudara kesini ini korban, betul nggak? Bayar tol, apalagi? Kalau Sabtu begini kan lagi enak apa? Yang akhirnya ini korban, saudara. Ya, tapi nggak apa-apa, ada yang saya diganti dengan rawon. Yang korban siapa? Yang korban rawon siapa? Villa. Kita kesini nih korban, Bapak Ibu yang dikasih itu. Ya, nah ini menandakan apa saja yang kita bisa buat. Korban loh, ya kan? Mestinya enak, narik Uber gitu ya. Kesini datang nyanyi di sini. Makanya kita tahu bahwa itu semua diizinkan Tuhan supaya saudara dan saya mengalami yang namanya apa? Mujizat. Amin. Saya kalau melihat kehidupan kita yang luar biasa ya saudara ya, bagaimana kita kok bisa sampai di live ini mujizat dan ini tidak jadi ada. Waktu ada live kita yang dikirim pertama siapa? Yuli sama ini ya, buat mereka mujizat. Adanya mereka, kita datang ke sini. Jadi ini apa? Mujizat juga. Gak pernah kepikir, kami lagi kan. Kemarin saya ketemu sama Pak Asur Didi. Ya ngobrol-ngobrol, berkata, sekarang banyak orang korban. Banyak jadi sasaran tulis. Saya berkata, yang pertama sih saya berkata, oh kalau begitu langsung bikin tim hire car, saya berkata begitu. Karena memang betul sekarang kalau di kesana itu selalu orang tanya, adakah orang yang ada di Tasmania? Jadi sudah pada mulai kesana, dia berkata luar biasa, berkata ini mujizat. Ya, kok bisa ada jemaat di sana mujizat menurut saya. Ya, semua dikerjakan karena mujizat yang datang dari Tuhan. Amin. Tepat saja kita ya. Yang keempat adalah doa dan tindakan yang sesuai dengan firman. Ya. Kenapa? Si Elia bersih itu sebelum Elia itu ada berapa? 350 Nabi Baal. Doanya tidak. Mereka ketahuan kalau Allah yang benar pasti akan menyambar persembahan dari langit. Mereka menerang doanya salah kali ini. Tetapi Elia ngomongnya sederhana, ya Tuhan, biar kau dipermuliakan, tunjukkan, ya tiba-tiba sabar
habis, sampai dijilat habis, termasuk air. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa. Doa, jangan asal berdoa. Beberapa kali saya mendoakan orang yang sedikit agak aneh. Kalau maju ke depan biasanya saya tanya ya kalau altar ya, mau didoain apa? Kan gitu. Ada yang berkata gini, Pak tolong doakan supaya saya kurus. Loh, ya kalau kurusnya nggak usah gitu loh. Kalau mau kurus mah apa diet karbon lah atau olahraga lah pasti kurus gitu aja hubungannya. Tapi dia berkata betul Pak, saya nggak bisa, saya pengen kurus. Ya udah kita doakan, tapi dia memang nggak bisa ngeremehkan. Akhirnya satu kali ketemu kurus. Loh kok bisa kurus? Iya, tak potong ususnya. Ususnya dipotong itu kurus. Ya. Ada lagi yang mau minta doa apa? Oh, tolong Pak, saya didoakan supaya punya apa namanya rumah, gitu ya. Dalam hati saya juga mau punya rumah. Tapi dia minta untuk apa? Ya, supaya kelihatan keren lah. Ya, mosok sekian tahun. Ya, kita kan berdoakan kan ya. Itu salah itu. Ya, mesti dirubah cara hidupnya, cara berpikirnya. Kita harus belajar firman. Ketika kita mengetahui firman itu, berdoalah sesuai dengan firman. Ya. Jadi mari kita belajar nih, misalkan kita ini mau rumah, cari alasan yang biblical. Gitu. Misalkan aku minta kepada tuan rumah karena rent sudah naik terus di dua. Ya. Ini berat nih, tambah berat nih. Kalau bukakan jalan aku bisa nabung, tidak ganti-ganti handphone, tidak boros beli sepatu. Kita bukan karena kesulitan di sini. Beli rumah itu kan berpaymentnya ya Pak Riyadi ya. Berat. Bayar sih bisa, tapi dompetnya gede, apalagi sekarang sudah tambah naik. Ya seperti begitu ya. Jadi kita harus bagaimana firman Tuhan sampaikan, kita ini berdoa sesuai dengan firman. Saudara belajar ya. Kalau saudara mempelajari firman Tuhan, ada satu hal, saudara berdoa sesuai dengan janji. Ya, misalnya seperti itu. Kalau sudah sesuai dengan janji Tuhan belum dijawab, artinya Tuhan punya rencana yang lain. Betul? Ya. Kami itu kan tidak punya anak secara fisik. Kami minta tuh berikan kami anak secara fisik. Ya kan kepengen Pak ya. Dulunya saya sama ibu ini jaga-jaga, jangan sampai hamil dulu. Kenapa? Karena kita lagi program scholarship untuk sekolah dan itu bayarnya mahal. Nanti kalau hamil nggak jadi loh ya. Kita jaga-jaga, giliran sudah mau lulus, kita pengen waktu wisuda ibu ini perutnya besar. Jadi kita hitungnya ya, misalnya perutnya besar kan bagus, wisuda perutnya besar. Ini nggak besar-besar, saudara. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Kenapa berkata begitu? 2 kali kami ingin adopsi anak. Kita 2 kali. Ya. Yang pertama sudah setuju semua keluarga. Jadi kami berdua berdoa supaya itu anak bisa kita adopsi. Tapi rupanya Tuhan berkata lain. Satu kali ibadah, tiba-tiba pendeta dari atas berkata, saya duduknya di tengah. Bapak Ibu, jangan ambil anak, karena anak itu akan menjadi ular dalam rumah tangga saudara. Gitu ya. Dia kata kalau kita pendeta, kita akan reject. Ya sudah. Dia lupa lagi sekali kita kata. Yang kedua kali juga ada yang sama. Kita sudah belajar di Amerika itu kalau mengadopsi anak paling 10 kali pelajaran, lapor polisi dan lain sebagainya, dan sudah selesai. Tinggal mengambil anak, ya. Tetapi dibutuhkan proses. Kita sudah sampaikan ke Indonesia. Desember kami pulang bawa anak. Orang Filipina saudara, itu sudah anaknya udah senang begitu ya. Tiba-tiba kita lagi ngobrol sama hamba Tuhan sampai malam, tiba-tiba dia berhenti. Pak, Ibu, jangan ambil anak lo. Nggak boleh ambil anak angkat. Dia nggak tahu kalau kita mau. Nggak ada yang tahu. Kita pandang-pandangan berdua, udah selesai studinya, udah selesai urusannya, tinggal tunggu. Nggak boleh. Ya sudah, nggak boleh ya.
izinkan. Selalu kalau kita sudah berdoa sesuai dengan firman-Nya dan tidak dijawab, Tuhan punya rencana. Sampai hari ini juga masih happy, saudara ya. Ada beberapa yang manggil saya papi, ya lumayan kan? Ada yang manggil baby, ya. Ada yang manggil saya father, lumayan kan? Kalau apa namanya di film Chinese itu ya, kalau ada orang kalah berkelahi itu disuruh manggil musuhnya itu ayah, gitu ya. Ayah berarti dia walaupun dia lebih tua, dia apa namanya ada ayah ada seperti begitu ya. Jadi saya percaya doa kita masih akan dijawab. Nah, yang terakhir ini tujuannya harus benar. Ya, mau minta apa saja kalau tujuannya benar itu akan baik supaya Tuhan dipermuliakan. Ya, Elia berdoa supaya terbangun kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah diberitakan dan kemudian supaya bisa kita bersaksi. Ingat ya, kalau masih bisa hidup itu artinya dua. Yang pertama, mengubah hidup kita untuk dekat menjadi seperti Tuhan karena sesuai rencananya. Yang kedua, menyaksikan kepada orang lain supaya orang lain itu mengenal Tuhan melalui hidup kita. Amin. Ya, saya rasa itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Dekat-dekat satu dengan yang lain, jangan. Kemudian perbaiki besok kita secara pribadi, keluarga, apa namanya, secara bersemangat. Dan suka berkorban hari ini. Seperti contohnya hari ini berkorban. Tadi waktu masuk ke sini, si Yohanes berkata, kosong blok Pak. Ya memang kita yang harus meluangin ini sama lah dengan kosong blok ya. Dia yang juga pertama kali begini. Belum kosong gitu. Itu sudah korban. Apapun di sini juga saya suka juga setiap kali di sini ada makanan yang super enak ya. Cuma saudara tapi datang terlambat. Seandainya tidak terlambat tapi makan dulu. Jadi pokoknya 12:30 sampai di sini langsung makan gitu. Tapi kalau jam 1 itu udah 1 jam sudah ya. Jadi kita sebentar lagi selesai dan kita boleh makan bersama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata mujizat terjadi di tempat ini teman. Mujizat terjadi sekarang ini. Ada yang ingat lagu itu? Oke, kita nyanyikan satu pujian itu saja. Apa namanya? Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
tiang api, ada pimpinan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, ada perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini izinkan kita terus saling dekat sehati, kita belajar memperbaiki kesempatan kita di hadapan Tuhan. Kita terus dengan penuh sukacita berkorban untuk perkara-perkara pekerjaan Tuhan. Terus kita berdoa dan melakukan tindakan sesuai dengan firman. Elia mengerjakan itu. Dia berseru kepada Tuhan dan dia mengambil langkah iman di dalam, dan dia tahu tujuannya adalah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya berdoa buat saudara. Mujizat apa yang sedang kita nantikan? Kita tahu seluruh hidup kita mujizat, tetapi ada satu yang sedang kau nantikan, supaya Tuhan boleh menyatakannya di dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat saudara, sampaikan di dalam hatimu kepada Tuhan. Hamba-hambamu mendekat kepada Tuhan dan saling mendekatkan diri untuk berseru-seru kepada-Mu. Begitu banyak janji-janji firman Tuhan yang sedang kami nantikan terjadi dalam hidup kami. Masalah keuangan kami, pekerjaan kami, relationship kami, kesehatan kami, apa saja. Kami datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau supaya kalau itu terjadi, kami bisa menyaksikan dan banyak jiwa dibawa ke tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dan kami sadari tempat ini juga mujizat yang luar biasa buat sidang jemaat di Living Tuhan Yesus, buat House of Grace. Kami berdoa, teruskan sukacita kami dengan kami mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan jiwa-jiwa boleh dituai dari utara, selatan, barat, timur, melalui media mas, melalui undangan-undangan, melalui kesaksian-kesaksian. Tuhan kau bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, bahkan kau bisa membuat yang sudah ada itu menjadi tidak ada. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi engkau mengerjakan perkara besar melalui hidup kami. Kami berdoa, kau meteraikan firman dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa tinggal di dalam mujizat. Kami memuji kebesaran di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata, amin. Bapak Ibu sekalian dulu, saya serahkan kepada Ibu Vina nanti mungkin untuk siapa? Oh, adik-adik silakan. Mari kita berdoa untuk persekutuan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini adalah firman Tuhan yang akan menantikan mujizat-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan juga akan sebentar dalam membalikkan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah baik Tuhan bersama biar kami dengan tulus memberikannya Tuhan. Kami siap memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberikan
waktunya habis kan. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah mukjizat seperti yang tadi Bapak bilang. Kita bisa ada di sini nih mukjizat, walaupun banyak distraction. Ya, cuman mau kita belajar tetap fokus. Amin. Jadi tetap semangat dan tetap berdoa. Kita percaya nanti Tuhan pasti kasih tempat kita yang lebih baik lagi. Amin. Oke, saya nggak bakal lama-lama karena waktu terbatas dan kita juga belum makan. Siapa yang nggak lapar? Saya lapar sih. Oke, ya mari kita akhiri bangkian kita. Kita saja sudah untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Oh baik, dan mengucap syukur karena kami ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu sekali lagi Tuhan Yesus. Dan kami selalu Tuhan percaya Tuhan kebaikan-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih. Siang hari ini kami belajar Tuhan bahwa selalu ada mujizat Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati Pak Petrus, Bapak yang sudah bawakan firman-Mu dan melakukan khusus persiapan buat Bapak. Dan terima kasih Tuhan, kami mencoba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang sudah berkorban waktu Tuhan, sudah berkorban tenaga, sudah berkorban mungkin apapun ya Tuhan Yesus yang kami tidak tahu Tuhan, yang mereka sudah melakukan pekerjaan-Mu dengan setia Tuhan, biarlah Tuhan, kami berdoa mau berikan juga berkat yang khusus Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan, yang telah Tuhan berkontribusi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur untuk siang hari ini dan berdoa ini saat yang saudara untuk angkat tangan, kita akan berkat Tuhan dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, bersama dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus turun ke atas kita semua pada siang hari ini dari mulai saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jangan lupa pengumuman nanti kita akan kembali di tempat ini kalau ada perubahan bulan depan di setiap Sabtu keempat. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dan silakan menikmati hidayah.